Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kalian akan belajar mata pelajaran PLSBD. Nah, kali ini kalian akan mendengarkan cerita rakyat dari Pulau Alor yang berjudul Malialehi. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang sultan wanita dari kerajaan Kui di Alor Selatan yang bernama Malialehi. Malialehi adalah seorang Srikandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahan Malialehi, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi oleh pemerintahan Belanda. Nah, melihat penderitaan rakyat itu, Malialehi lalu membuat perhitungan. Ia menghimpun dan melatih sejumlah prajurit yang siap terjun ke medan laga melawan Belanda. Senjata yang digunakan oleh prajurit Malialehi sangatlah sederhana, yaitu panah, tombak, dan pedang. Tetapi meskipun senjata yang digunakan sangat sederhana, semangat juang para prajurit terus berkobar. Pada suatu hari dalam tahun 1918, Malialehi mengundang utusan penjajah dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kui. Pada kesempatan itulah, kepala utusan penjajah ini dipacung dan disembunyikan di sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintahan Belanda di Kalabahi. Maka, pemerintah Belanda mengirim pasukan tentara untuk menyerang Kui. Pasukan tentara ini dipimpin oleh Letnan Muller. Di tengah jalan di sebuah desa bernama Fongwati, dekat Kui, pasukan Letnan Muller dihadang oleh Malialehi dan anak buahnya. Perang sengit pun terjadi dan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Tetapi oleh karena persenjataan tidak seimbang, maka Malialehi memerintahkan pasukannya untuk mundur. Mereka bertahan di gua tempat kepala utusan penjajah disimpan. Pasukan Belanda terus mengejar Malialehi dan pasukannya. Banyak rumah rakyat yang dibakar oleh pasukan Letnan Muller. Gua pertahanan pasukan Malialehi ditemukan. Namun sulit dimasuki karena 200 orang prajurit Malialehi gigih bertahan di dalam gua. Akhirnya, gua itu disiram dengan 12 kaleng minyak tanah lalu dibakar oleh pasukan Belanda. Di gua inilah ke-200 prajurit Malialehi gugur sebagai pahlawan bangsa. Tetapi Malialehi sendiri lolos dari pengepungan itu dan menyingkir ke Manet di Alor Barat Laut. Di sana ia kembali menghimpun kekuatan baru. Setahun kemudian, yaitu tahun 1919, Malialehi dan pasukannya berhasil merebut kembali kerajaan Kui. Mendengar berita ini, pasukan Belanda kembali menyerang Kui dan pasukan Malialehi terus dikejar sampai ke Manet. Disinilah terjadi perang hidup mati antara kedua pasukan Alor dan pasukan Belanda. Banyak anggota pasukan Malialehi ditangkap dan dibunuh. Sisanya ditawan termasuk Malialehi sendiri. Malialehi kemudian dibawa ke Kalabahi sebagai tawanan. Berbagai cara untuk membunuh Malialehi ternyata tidak berhasil. Karena rupanya Malialehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, pada suatu hari di tengah malam yang buta,
Malialehi diangkut dengan sebuah kapal dan dibawa berlayar keluar dari pelabuhan Kalabahi. Setibanya kapal itu di Selat Mulut Kumbang, Malialehi diangkat dan dibuang ke laut. Pusaran ombak yang terkenal ganas di Mulut Kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi. Malialehi akhirnya tewas sebagai pahlawan bangsa Alor. Demikian cerita Malialehi hari ini. Sampai jumpa.